Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan teman-teman ya pembahasan tentang daurah lughah atau pusiba ya. Ada dua pilihan teman-teman untuk dalam mendalami bahasa Arab. Ada yang bisa dilakukan di Kairo, biasanya disebut dengan daurah lughah di markas Syekh Zaid yang terletak di Komplek Rektorat Al-Azhar di Kairo. Ada pula bisa dilaksanakan di Pusiba Jakarta yang sementara ini dilaksanakan secara online. Ya, kalau tidak online, nanti ketika offline insya Allah akan dilaksanakan di gedungnya di Bekasi yang saat ini dalam proses. Tapi teman-teman tentu bingung, kami pilih yang mana ini? Mau ikut DL yang di Kairo atau Pusiba yang di Jakarta di Indonesia? Kami pilih yang mana? Ya tentu kita katakan bahwa kedua-duanya punya plus dan minus masing-masing. Ya, yang pertama kita tinjau ya, terus terang ini kita tinjau dari bahasa finansial deh. Dari bahasa keuangannya, finansial, mana yang lebih hemat, mana yang lebih mahal, mana yang lebih bla bla bla. Pokoknya dari finansial keuangan. Untuk yang pertama, untuk bisa mengikuti Pusiba di Jakarta, teman-teman harus ikut seleksi. Nah, seleksi itu biasanya untuk bisa seleksi tahdid mustawa, artinya apa? Penentuan Anda di level mana. Nah, supaya tahu Anda ini di level mana nih layaknya ini, maka teman-teman itu harus ikut ujiannya, ujian tahdid mustawa. Mana ujian tahdid mustawa itu bayar. Ya, kalau nggak salah itu 1.300.000 itu untuk ikut ujian toh. Tapi pasti lulus, cuma bisa jadi di level 1, bisa jadi level 2, bisa jadi level 3, tapi jarang ada yang langsung level 7, itu jarang. Ya. Artinya apa? Teman-teman insya Allah tetap lulus masuk Pusiba. Nah setelah lulus, teman-teman wajib bayar SPP tergantung levelnya. Nah kalau dia keterima di level 1, namanya mubtadi awal, maka 7 level akan dia lewati. Kalau keterima di mubtadi sani di level 2, maka 6 level akan dia laluin. Kalau keterima di mutawasid awal level 3 ya berarti dia 5 level. Mutawasid sani berarti dia 4 level dan begitu seterusnya. Ada mutaqaddim awal, ada mutaqaddim sani, dan ada mutamayyiz. Mutamayyiz ini adalah level 7. Mutaqaddim awal level 5, mutaqaddim sani adalah level 6. Nah, teman-teman syukur-syukur bisa keterima di mutaqaddim awal atau mutaqaddim sani. Cuma 3 level. Sehingga biayanya murah. Murahnya berapa? Per satu level itu biayanya sekitar 1.700.000 deh. 1.650.000 gitu loh kalau tidak salah ya. Ya digenapin aja lah 1.700.000. Nah, kalau teman-teman keterimanya di level 1 tinggal kalikan 1.700.000 kali 7. Berapa? Ya sekian. Ya tinggal dihitung. Ditambah biaya pendaftaran tadi 1.300.000 berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi biaya buku. Nah teman-teman tuh dikirimin buku nanti sesuai dengan levelnya Anda. Dari Pusiba dikirim. Lebih kurang tuh 900.000. Nah tahun sebelumnya ada lagi sumbangan wajib. Yang sebenarnya ini ya buat membangun buat membangun gedung Pusiba ya, buat membangun gedung Pusiba, tapi dianggap sebagai sumbangan wajib ya, sumbangan wajib. Itu besarnya saya kurang tahu pasti, kalau tidak salah 1,5 juta atau 2 juta, termasuk besar. Nah jadi kalau dari level awal sampai level 7 ya teman-teman ya tinggal hitung. Nah, 7 level itu kali 7 kali 1.700.000. Ditambah bayar daftar 1.300.000, tambah buku, tambah sumbangan ini. Ya sekitar 15 jutaan deh. Ya hitungan kasarnya gitu ya. Artinya biayanya besar, terus terang biayanya besar. Tapi dibandingkan ketika masuk asrama offline, biaya ini kecil. Kenapa kecil? Karena kalau masuk asrama, biaya asramanya aja nauzubillah mahal. Kenapa mahal? Fasilitasnya lengkap, makannya bagus, laundrynya ada, ruangannya ber-AC dan sebagainya gitu ya. Jadi sesuai, artinya kamu bayar mahal memang fasilitasnya lengkap, komplit.
Makannya bukan kayak anak pondok gitu loh. Makannya artinya makan yang ya ala-ala mahal lah, kos-kosan mahal ya. Nah, jadi biaya 2 juta itu ditambah 2.900.000. Jadi totalnya 4.900.000. Nah, kalau 7 level tinggal dihitungin ya. Cuma satu level itu biasanya sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu artinya 20 kali pertemuan selesai satu level. Itu pun kalau teman-teman lulus. Ada juga ujian level dia nggak naik, ngulang lagi. Nggak naik lagi, ngulang lagi. Nggak naik lagi, DO, drop out. Gitu ya. Nah, jadi ini yang di Jakarta. Nah, kemudian yang di Kairo itu untuk bisa mengikuti tahdid mustawanya, TTM-nya tahdid mustawa itu, kalau tidak salah ya berdasarkan informasi dari teman-teman, biayanya itu lebih kurang 50 pound atau 50.000 daftar gitu loh. Nah, daftar 50.000 kamu bisa ikut tahdid mustawa. Di mana mustawamu sama kayak tadi level 1, level 2, level 3, 4 atau 5 atau level 6 bahkan 7 mungkin juga. Ya, tapi ya kecil kemungkinannya ya. Nah, kalau teman-teman ketemu di level 6 atau level 7, insya Allah langsung kuliah di tahun itu. Jadi nggak ada masa menanti ya, nggak ada masa menanti. Nah, cuma secara biaya dia memang murah. Nah, biaya per satu levelnya itu lebih kurang 40-an dolar deh. Nah, 650.000. 650.000 per satu level, ditambah nanti uang buku. Nah, buku itu satu set itu yang 7 jilid itu kalau tidak salah satu buku 50 sampai 80.000, 80 pound deh. Nggak mahal, sekitar 300-an ribu. Jadi lebih murah ya dibandingkan dengan yang di Jakarta. Ya mungkin kos ngirim dari Kairo ke Jakarta, Jakarta ke daerah, ke rumah masing-masing itu kan biayanya. Karena bukunya itu kalau dikomplitkan bisa lebih dari 3 kilo. Kita bisa bayangkan kalau itu dikirim ke luar pulau Jawa ya, makanya mahal. Ya, 1 kilo misalkan 50.000, bukunya 3 kilo berarti 150 biaya kirim tok. Nah, makanya mungkin ini ya subsidi silang lah, yang rumahnya dekat ya ongkosnya cuma 20.000, 30.000, mungkin yang rumahnya jauh lebih daripada itu. Jadi ya 900.000 tadi mungkin sehingga dipukul rata aja deh kira-kira begitu. Nah, kalau di Kairo secara biaya murah. Pendaftarannya tahdid mustawanya sekitar 50.000, per satu levelnya 40 dolar. Ya, lebih kurang 650.000 atau 700.000 deh. Tinggal dihitung lah 700.000, anggap kamu 7 level. 7 kali 7 49 baru 5 juta. Ya kan, ditambah tadi tahdid mustawa. Lebih murah? Iya, lebih murah. Hanya saja gini loh. Plus minusnya, kalau kamu ikut di Jakarta, sudah lulus, langsung berangkat ke Kairo langsung masuk kuliah. Gitu kan? Langsung masuk kuliah. Karena apa? Karena diadakan daurah lughah di Pusiba ini sementara kita menunggu visa turun. Nah, katakan visa turun bulan Desember. Kita sudah mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sudah selesai. Nah, ketika November sudah selesai, maka Desember sudah berangkat. Nyampe sana tinggal kuliah. Selesai, itu plusnya. Cuma tadi kosnya mahal. Ya. Nah, kalau ikut yang di Kairo, kamu berangkat di sana katakan cepat-cepatnya bulan Oktober. Nah, diadakanlah tahdid mustawa. Dimulailah November ataupun Desember. Ya, lebih kurang 2 bulan. Berarti belum selesai. Nah, kalau belum selesai nggak bisa kuliah dong tahun itu. Harus menyelesaikan dulu kuliahnya tahun depan. Karena nggak bisa masuk kuliah pertengahan tahun. Gitu ya, minus kan? Nah, minus. Tapi kalau teman-teman bisa tes tahdid mustawanya di Kairo, bayar 50 pound tahdid mustawa di Kairo, kemudian teman-teman itu dapat level tinggi. Mutaqaddim tsani atau mutaqaddim awal, level 5, 6, 7, 3 level aja insya Allah bisa selesai dan masuk kuliah. Dan itu memang tipis, kecuali yang memang punya kemampuan. Nah, untuk bisa punya kemampuan, mau di Pusiba Jakarta, mau di DL Kairo, teman-teman kalau sudah punya kemampuan, aman deh. Jadi untuk bisa itu apa? Ikutin bimbelnya. Nah, di antara lembaga yang suka mengadakan itu Rehlata. Rehlata itu suka ngadain
Nah, di antara teman-teman Rehlata itu ikut bimbel supaya dapat level tahdid mustawanya tinggi. Kalau level tahdid mustawanya tinggi, cepat selesai, biayanya ringan. Jadi dimanapun sebenarnya ada plus minusnya. Ya, jadi teman-teman tidak apa namanya ya, tidak harus dipusingkan dengan itu. Nah, kalau yang mau istilahnya dapat zuk, apa namanya ini, rasa di lingkungannya Arab, yang ngajar Arab, ketemu orang Arab di Kairo. Nah, kalau di Jakarta nanti katakanlah sama-sama offline ya, ketemu dengan teman di asrama bahasa Indonesia, akhirnya tidak efektif, itu bisa jadi. Apalagi yang online ya. Kalau online ini ya mohon maaf ya teman-teman ya. Online itu penyerapan ilmunya ya mungkin di bawah 25% deh. Makanya banyak orang belajar online pulang-pulang blank gitu ya. Mungkin karena sinyal apa namanya ya, sinyal internetnya kurang, akhirnya ya beneran. Nah, di antaranya itu anehnya lagi ketika mengerjakan tugas-tugas yang dikasih itu bisa naik levelnya, tapi dalam kemampuan bermuhadasah kurang, kemampuan terjemah kurang, memahami kawaid kurang. Kenapa? Online. Nah, ini kelemahan online itu begitu. Jadi kalau bisa teman-teman di lingkungannya memang sudah real orang Arab, ketemu teman Arab, berinteraksi dengan dosen langsung dan sebagainya, jauh lebih efektif ya. Ya, jauh lebih efektif. Meskipun yang di Kairo itu juga ada yang ngulang. Kebiasaannya ngulang itu karena apa? Kehadirannya kurang. Sehingga kalau kehadiran kurang nggak boleh ikut ujian. Nggak boleh ikut ujian otomatis tinggal. Ngulang lagi, bayar lagi gitu. Ada yang DO nggak? Ada yang DO. Dia nggak naik, ngulang lagi. Nggak naik, ngulang lagi. DO. Kalau DO apa? Ya udah pulang ke Indonesia. Nggak jadi masuk kuliah. Ada yang 2 tahun. Di sana nggak lulus DL, daurah lughah ya pulang. Nah, jadi teman-teman, dimanapun itu sebenarnya kalau kemampuan kita bagus, baik, dipersiapkan, insya Allah levelmu tinggi, kosmu rendah, berangkat langsung masuk kuliah. Di Kairo kamu dapat level 6, level 7, insya Allah bisa kuliah. Di Jakarta dapat level 6, dapat level 7, insya Allah juga bisa kuliah. Jadi plus minusnya itu. Ya silakan teman-teman pilih, tentukan di Kairo atau di Jakarta. Biaya mahal atau biaya murah, tergantung teman-teman ya. Ini bagian daripada sharing, dan saya dapatkan informasi ini dari orang-orang yang langsung juga ngerasain itu. Jadi bukan tebak-tebakan, kita diskusi, kita tanya, kita pelajarin. Dan saya juga ambil bukunya, itu saya punya 7 jilid, itu saya punya dari mubtadi awal sampai mutamayyiz saya punya ya. Jadi memang sengaja saya bawa dari Kairo, bawa ke Indonesia, dan saya copy, saya perbanyak, saya bagi ke teman-teman yang memang ingin belajar itu. Jauh sebelum seleksi Al-Azhar mereka udah belajar duluan. Karena apa? Karena memang dari sini nanti basicnya itu dari situ. Jadi sehingga teman-teman kalau memang kemampuanmu bagus, baik, insya Allah ya, bekal dipersiapkan. Kalau berasa belum siap, ikut deh bimbel. Ya, bimbelnya bayar ya bayar. Ya namanya orang sekolah belajar. Ya kalau pengen gratisan sih ada, tapi khawatirnya nggak maksimal teman-teman ya. Ya ada ya bimbelnya online, ada bimbelnya offline aja. Masuk asrama intensif. Ya, sebelum menghadapi tahdid mustawa ya. Masing-masing teman-teman silakan persiapkan diri, pilih mana yang paling cocok. Ya kalau rasa-rasanya aku anak sultan ya, duit 10-20 juta nggak ada masalah gitu ya. Ya no problem. Ya, it's your choice lah, itu pilihan masing-masing. Saya kira itu teman-teman sharing kita di malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.